Selamat sore Sobat Digital. Perkenalkan, nama saya Hasna Posta. Senang bisa dapat menjumpai Anda dalam acara talk show Laskar Digital. Di sini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mimpi bagi remaja. Hasna di sini nggak sendirian loh. Di sini Hasna sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menemani. Beliau adalah kandidat psikolog pendidikan yang sedang menempuh studi magister profesi psikolog di UGM. Mari kita sambut Kak Sofia Amalia. Halo Kak, selamat sore. Asna, selamat sore. Bagaimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Di Asna baik kan? Alhamdulillah baik juga. Nah Kak, tanpa perlu banyak basa-basi, kita bakal langsung ke pertanyaannya ya. Oke, siap. Nah nih, pertanyaan pertama. Apa itu mimpi bagi remaja, Kak? Oke, mimpi bagi remaja. Ya, Asna tahu ya, remaja itu adalah fase di mana seseorang itu lagi mencari identitas. Yeah. Jadi, mimpi itu ibarat sebuah peta jalan kehidupannya si remaja. Jadi ini penting sekali untuk remaja. Seperti itu. Baik. Berarti, jadi mimpi itu seperti peta yang bimbing jalan hidupnya para remaja itu ya, Kak? Iya, betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mengapa remaja harus memiliki mimpi? Oke, kenapa kok remaja harus memiliki mimpi? Yang pertama, karena dia mencari identitas. Kalau nanti identitas itu tidak tercapai, itu nanti fasenya jadi ada kebingungan identitas nanti saat dia masuk ke fase dewasa. Jadi itulah kenapa seorang remaja dia harus punya target, sudah harus punya tujuan-tujuan kehidupannya. Dia pengen jadi apa, dan itu perlu dipikirkan dari saat ini supaya nanti tidak ada, kalau istilahnya kalau dewasa nanti quarter life krisis kehidupannya, krisis kebingungan. Aku tuh harusnya mau jadi apa? Jangan sampai nanti terjadi seperti itu saat remaja nanti, saat dewasa nanti seperti itu. Wah, berarti mimpi bagi remaja itu penting banget nggak sih? Oke, tapi Kak, sebenarnya siapa aja sih yang harus berkontribusi saat remaja hendak meraih mimpinya? Oke, sebetulnya banyak yang berperan ya dalam remaja saat meraih mimpinya. Yang pertama, itu tentu saja diri sendiri. Ya, remaja itu sendiri yang memegang kendali perahunya untuk bisa meraih mimpinya gitu ya. Yang kedua, tentu saja adalah karena dia itu adalah makhluk sosial, manusia ini makhluk sosial, dia butuh kontribusi dari support system. Siapa sih support system itu? Support system itu adalah orang-orang terdekatnya, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, bisa dari guru yang bisa memberikan dukungan, baik itu psikologis maupun material dan dukungan lainnya seperti kesempatan seperti itu. Oke, baik. Jadi selain diri sendiri dan keluarga, pengaruh lingkungan itu juga ternyata sangat penting ya dalam meraih mimpi. Betul. Nah, baiklah. Lalu masa sudah berkembang nih. Tapi ada beberapa orang tua yang masih belum memahami profesi-profesi yang sudah berubah dari zaman ke zaman ini. Karena sekarang kan masa remaja ini pengennya jadi influencer, YouTuber, itu bagaimana sih orang tua harus menanggapi hal seperti itu? Oke, sebelum kita meminta bagaimana orang tua itu memahami kondisi sekarang, yang pertama yang perlu kita camkan adalah kita yang harus memaklumi terlebih dahulu bahwa orang tua itu hidup di zaman yang berbeda dengan kita gitu ya. Tentu saja tuntutannya dari yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda gitu kan. Kalau dulu mungkin teknologi belum banyak masuk di kehidupan manusia, sekarang teknologi udah banyak sekali masuk di kehidupan manusia, dan itu berpengaruh ke contoh tadi karir-karir itu tadi. Dulu orang kerja secara konvensional, bekerja di kantor dari pagi sampai malam. Sekarang itu sudah banyak sekali karir-karir yang berupa remote working lah, atau work from everywhere ya. Jadinya tidak harus bekerja itu di kantor. Nah, jadi yang harus dipahami dulu adalah kita perlu ada
dialog ya, perlu ada diskusi dengan orang tua supaya orang tua itu bisa memahami bahwa tren sekarang itu berbeda dengan yang dulu gitu. Tren sekarang itu orang bekerja dengan teknologi gitu. Kalau dulu mungkin teknologi belum banyak perannya di kehidupan kita, di kehidupan manusia seperti itu. Jadi perlu ada membangun dialog dengan orang tua, kemudian perlu dijelaskan lagi gitu kan. Kalau sekarang itu trennya berbeda loh mah ya gitu kan. Kalau sekarang itu kita bisa bekerja dari mana aja, atau sekarang ternyata jadi YouTuber itu adalah satu tren baru atau influencer dan sebagainya. Itu perlu dikenalkan menurutku. Jadi memang orang tua memang harus memahaminya adalah dengan adanya dialog dengan kita. Seperti itu deh. Berarti yang pertama kita harus lakukan adalah memberi waktu bagi orang tua dan melanjutkan komunikasi. Betul, komunikasi, betul. Nah ini Kak, sebenarnya tuh apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk meraih mimpi bagi remaja? Oke, langkah pertamanya tentu saja mencari ya, meyakinkan diri sendiri dulu sebenarnya kita itu pengen jadi apa. Caranya mudah sekali, misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dimana bisa banget nih kalau kita ngomong, ini gue banget nih. Atau saat kita melakukan aktivitas yang dengan melakukan aktivitas itu ternyata kita jadi lebih semangat gitu, atau lebih semangat untuk mencari tantangan baru seperti itu. Jadi caranya adalah yakinkan diri dulu dengan apa yang jadi target dan tujuan kita, yaitu dengan itu mulai dari hal sederhana, kamu ikutin saja aktivitas-aktivitas yang bikin kamu jadi semangat untuk mencari tantangan baru. Seperti itu deh Hasnah. Baik Kak, jadi yang pertama itu harus mencari tahu apa minat dan bakat kita kan ya? Ya betul sekali. Baiklah. Nah nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebenarnya apa yang akan terjadi jika remaja tidak mempunyai mimpi? Apa yang terjadi kalau nggak punya mimpi? Tadi mimpi itu adalah peta, ya kan? Iya. Kalau dia nggak punya peta kehidupan, bayangin saja, misalkan di dalam sebuah hutan belantara dia nggak tahu nih arah tujuannya mana, pasti dia akan tersesat, pasti dia akan macet nih di tengah jalan. Aku harus kemana nih, belok kanan atau belok kiri? Kan nggak tahu ya, karena nggak tahu tujuannya. Ini bahayanya, makanya dari sekarang kita perlu untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar jadi minat kita, itu kan. Terus cari aktivitas yang dimana passionku tuh bisa tersalurkan seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, apakah remaja harus memiliki mimpi yang sesuai minat dan bakat? Baik, bagus banget pertanyaannya. Kalau tadi kan kita sudah membahas ya apa yang jadi kesenangannya. Jadi memang sebaiknya itu disesuaikan dengan minat bakatnya. Kenapa? Ibaratnya nih kalau tadi mimpi itu adalah peta, minat sama bakat itu adalah kendaraan sama bensinnya. Ya kan? Minat itu dia sebagai daya dorong, push, di mana kamu tuh bisa jalan kendaraan. Bayangkan saja kalau kamu punya bakat itu adalah kendaraan. Kendaraannya macet nih, nggak ada bensin, bisa jalan sampai tujuan nggak bisa. Jadi itu adalah kombinasi yang sangat ciamik ya aku bilang, supaya kita bisa benar-benar meraih mimpi kita. Jadi mulai dari cari tahu dulu apa kesenangannya. Kalau misalkan ternyata kita belum tahu nih kesenangannya apa, cobalah kita banyak ikuti aktivitas kegiatan di sekolah, misal ekskul dan sebagainya. Kalau ternyata ekskul itu bisa bikin kita jadi lebih semangat untuk mencari hal baru, jalani terus, tekuni saja. Oke, berarti minat dan bakat tuh berpengaruh banget ya untuk masa depan kita sobat digital. Ya. Nah Kak, tapi nih Kak, tanggapan Kakak gimana kepada para remaja yang tidak bisa meraih mimpi karena masalah ekonomi atau orang tua yang tidak setuju? Ini kalau kita menghadapi lingkungan yang ternyata tidak mendukung tidak mendukung kita. Yang pertama itu yang jelas adalah yakinkan dan jangan patah arang dulu gitu ya. Jangan patah semangat, tetap nyalakan api semangat untuk mengejar mimpi. Ya. Yang kedua balik lagi, kalau orang tua ternyata nggak setuju, dialog. Perlu ada dialog, perlu komunikasikan dengan orang tua. Memang orang tua nggak bisa langsung setuju dengan kita gitu ya, karena memang butuh waktu, butuh dibuktikan dulu gitu. Buktikan dulu. Ada aksinya ya,
ada aksinya, misalkan minat ini ternyata karyanya cukup bisa diminati oleh masyarakat atau cukup berdampak untuk masyarakat, misal kayak contohnya influencer. Contoh influencer yang ternyata inspiratif itu kan banyak sekali. Kita Ya, bisa zaman buktikan. sekarang sudah banyak banget ya Kak ya. Betul. Coba komunikasikan dengan orang tua dan buktikan kalau ternyata ini adalah suatu profesi baru yang ini tuh memang masa depan anak-anak sekarang tuh seperti ini Iya. gitu, ya kan. Jadi memang perlu ada dialog, perlu ada komunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, coba cari lingkungan yang bisa mendukung kita. Yang Support seperti system. apa? Support system itu tadi. Lingkungan yang bisa mendukung kita bisa dari sekolah, ya kan? Iya. Sekolah itu bisa di ekskulnya ada area perlombaannya, ya kan? Ada perlombaan, kemudian ekskul, semua kegiatan-kegiatan yang bisa semakin meningkatkan skill-skill kita. Itu penting banget. Atau bisa jadi Dek Hasna bisa ikut ke komunitas, ya, komunitas yang bisa support gitu dengan minat yang sama. Itu tentu saja bikin kita itu jadi semakin tekun belajar dengan apa yang pengen kita pelajari, pengen kita pengen kita gali lebih lagi gitu. Seperti itu. Oh begitu ya Kak. Berarti yang pertama itu adalah rasa kuat dari diri sendiri yang Iya. mau pantang menyerah Menyerah, gitu, betul. tetap teguh, Iya. berpikiran positif gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, selanjutnya sampai terakhirnya adalah mencari lingkungan yang mendukung Mendukung. kita. Betul. Benar sekali. Nah, Sobat Digital, setelah berbincang-bincang dengan Kak Sofi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mimpi atau cita-cita adalah hal penting yang harus dimiliki setiap remaja. Untuk kalian yang belum dapat meraih mimpi, jangan menyerah dan tetap semangat. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita nanti. Sobat Digital, kesimpulan tersebut sekaligus menutup acara talk show kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Terima kasih juga kepada Kak Sofi yang telah menjadi narasumber pada acara kali ini. Terima kasih Dewi. Saya Hasna Fausta, pamit undur diri. See you!